Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabat di PMII. Apa kabar sahabat? Masih semangat berproses di PMII? Semoga tetap istiqomah untuk mengabdikan diri di PMII ya. Amin. Tak terasa sudah memasuki bulan April di tahun 2023. Dan ini menandakan sebentar lagi PMII akan memperingati Harla yang ke-63 di tanggal 17 April tahun 2023 ini. Usia yang sudah bisa dikatakan cukup tua, sudah lebih dari setengah abad. Bagaimana kondisi organisasi PMII tercinta ini? Tentunya setiap kader memiliki sudut pandang beragam jika hendak menjawab pertanyaan ini. Tak mampu rasanya jika kita hendak memuaskan setiap keinginan, harapan, dan cita-cita setiap kader PMII. Untuk itu, langkah yang ditempuh media kreatif sahabat PMII adalah memberikan edukasi, pembelajaran yang di dalamnya kita saling bertukar informasi seputar ke-PMII-an dan pengembangan kader PMII. Jadi buat sahabat-sahabat di PMII yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya, jangan sungkan-sungkan untuk like, comment, share video ini atau bisa langsung menghubungi kami. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang alumni PMII yang terkenal, khususnya lagi kader-kader alumni PMII yang masih menjabat di pemerintahan, yang tentunya seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap berkembangnya organisasi PMII. Siapa saja mereka? Langsung saja saksikan yang satu ini. Yang pertama ada Mohaimin Iskandar. Bernama lengkap dan gelar Dr. Andes Haji Abdul Mohaimin Iskandar MSI, yang beliau lahir pada tanggal 24 September tahun 1966 atau lebih dikenal sebagai Caimin, adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Caimin ini merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB periode 2019 sampai dengan 2024. Caimin bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan terpilih menjadi Ketua Cabang PMII Yogyakarta pada tahun 1944 sampai dengan 1997. Saat ini beliau adalah Ketua Majelis Pembina Nasional atau Mabbinas, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PB PMII. Diketahui berdasarkan berita yang dirilis oleh PB PMII bahwa Abdul Mohaimin Iskandar secara resmi membuka Musyawarah Pimpinan Nasional atau Muspimnas PMII di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1, Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis 17 November pada tahun 2022. Dalam sambutannya, Gus Mohaimin ini mengatakan bahwa kader PMII harus siap menerima perubahan yang terjadi di seluruh lini kehidupan. PMII sebagai organisasi kader harus berkontribusi untuk bangsa ini dengan memberikan sumbangsi ide dan gagasan. Selain itu, setiap tantangan zaman seyogyanya dapat dihadapi dengan kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami arus besar perubahan yang begitu cepat. Perubahan besar terjadi di seluruh lini kehidupan. Cara kerja dan cara berpikir kita juga harus mengalami perubahan. Perubahan terjadi di seluruh dunia. Maka anak PMII harus siap menghadapi perubahan itu, ujarnya saat menyampaikan sambutan. Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan 30 tahun yang lalu sistem demokrasi dibangun bangsa Indonesia. Kehadirannya memberikan peran yang cukup penting terhadap dinamika kebangsaan di Indonesia. Agar sistem tersebut memberikan kemaslahatan, diperlukan kader-kader bangsa yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Orde Baru 32 tahun rontok karena tidak mampu mengadaptasikan diri terhadap berbagai perubahan. Reformasi yang kita ciptakan, yang insya Allah sistem terbaik yang kita pilih hari ini, harus terus dikritik, dievaluasi, serta menyesuaikan dengan tantangan perkembangan, tuturnya. Yang kedua ada Khofifah Indar Parawansa. Bernama lengkap dan gelar Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Beliau lahir pada 19 Mei tahun 1965. Adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari tahun 2019. Sahabat Khofifah bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan terpilih menjadi Ketua Pengurus Cabang atau PC PMI Surabaya pada tahun 1986. Beliau adalah Ketua Cabang PMI Perempuan pertama di Indonesia. Tidak sampai di sana, setelah sukses menjadi Ketua PMI Cabang Surabaya, Ibu Khofifah melanjutkan karir organisasinya hingga tingkat pusat. Pada masa Ketua Umum Pengurus PB PMI Iqbal Assegaf periode tahun 1988 sampai dengan 1991, Ibu Khofifah terpilih menjadi Ketua Korp PMI Putri atau Kopri. Dengan dibesarkan melalui proses PMII sebagaimana yang disampaikan beliau, mempengaruhi dan membentuk karisma kepemimpinannya. Kepemimpinan yang membawa visi kerakyatan dan memperjuangkan kaum mustada'afin menjadikan beliau disegani umat.
beliau tetap memegang prinsip ulul albab dengan kuat, berkomitmen terhadap nawacita untuk menjadi intelektual soleh dan mentransformasikan menjadi soleh sosial. Diketahui berdasarkan berita yang dirilis oleh PKC PMI Jawa Timur bahwa Ibu Khofifah menghadiri sarasian di Pendopo Sabah Swagata Blabangan Banyuwangi yang diadakan oleh PKC PMI Jawa Timur pada Selasa 23 Agustus tahun 2022. Pada kesempatan itu, sahabati Khofifah Indar Parawansa mengatakan PMI harus bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan SDM agar nantinya pergerakan PMI terarah, fokus, dan terukur. Kalau tidak terukur, pasti akan kalah dengan sektor atau lembaga lain. Juga di PMI banyak pemimpin, akan tetapi PMI harus menciptakan manajer leader yang mempunyai kekuatan dan skill yang bagus. Yang ketiga, Yakut Khalil Qaumas, bernama lengkap dan gelar Dr. Honoris Causa atau HC Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas atau dikenal sebagai Gus Yakut. Beliau lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1975. Adalah Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember tahun 2020, sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sejak 2016. Diketahui bahwa Gus Yakut aktif berorganisasi dan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI cabang Depok di tahun 1996. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Kemenak, sebagai sekolah kepemimpinan Menak dalam hal ini Gus Yakut, sebut PMI harus memiliki 4 karakter. Hal ini disampaikan Menak saat menghadiri Ramadan Public Lecture di Jakarta pada Jumat 22 April tahun 2022. Pertama, PMI harus bisa menjadi tempat belajar secara personal dan progresif bagi setiap kadernya untuk menjadi pemimpin dan ahli di semua bidang, khususnya bidang-bidang yang dibutuhkan di masa depan, misalnya data science, information technology, artificial intelligence, machine learning, cyber warfare, geopolitik, diplomasi, sosial politik, ekonomi, bisnis intelligence, keamanan, dan tentu saja agama sebagai inspirasi. Kedua, PMI sebagai gerakan harus bisa menjadi wadah pembelajaran bagi kader-kadernya untuk bersosialisasi, mengetahui dan memahami apa yang dikehendaki masyarakat, serta mengambil peran aktif lebih banyak sebagai agen of change di masyarakat, ujar Gus Yakut. PMI harus menyadari perannya untuk bisa belajar bagaimana menyelesaikan atau setidaknya menghadirkan alternatif penyelesaian masalah bagi masyarakat, dan bukan justru menjadi masalah bagi masyarakat. Lanjutnya, ketiga, Gus Yakut mengatakan sebagai sekolah kepemimpinan di PMI, para kader harus bisa belajar memahami dan menganalisis konteks suatu masalah dengan baik dan komprehensif. Pemahaman akan konteks atas suatu masalah, baik lokal, nasional maupun global, butuh pengetahuan dan bacaan yang luas dan dalam. Butuh kehati-hatian dan tidak gerusa-gerusu cepat menyimpulkan. Keempat, sahabat-sahabati kader PMI harus sadar kita saat ini hidup di dunia yang mengalami disrupsi digital dan semua hampir terdigitalisasi. Setiap gerakan termasuk di dalamnya ucapan, sikap, dan perbuatan serta karya-karya sahabat-sahabati hari ini akan memiliki jejak digital yang dapat dibaca oleh publik. Jangan sampai karena kebodohan atau kekurang hati-hatian atau kekhilafan sahabat-sahabati kader dan pengurus PMI hari ini menyesal kemudian atau bahkan merugikan diri sendiri dan pergerakan, terang Gus Yakut. Lebih lanjut, Gus Yakut menegaskan jika semua harus dihitung dan dianalisis dengan cepat dan tepat, penuh kehati-hatian, dialektis, serta kritis, termasuk terhadap sahabat sendiri, khususnya terkait positioning atas sesuatu. Apalagi jika itu terkait hal-hal yang bersifat politik. Jika PMI sudah memiliki 4 karakter penting tadi, maka PMI harus bisa bertransformasi menjadi one organized community, satu jamiah yang satu dan sama. Ibarat kereta api bergerak cepat, tepat waktu, dan tak berhenti sebelum sampai tujuan, pungkas Gus Yakut. Bagaimana sahabat-sahabati PMI? Itu tadi adalah pembahasan seputar alumni PMI yang terkenal. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar materi PMI. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar alumni PMI yang terkenal ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabati PMI lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.